ditahan gitu ya. Nah, lalu kemudian dia bilang, oh begitu ya, oh iya. Terus pacarnya gimana? Saya bilang, saya memang melihat sepertinya dia punya pacar baru. Terus boleh nggak om saya lihat? Oh saya nggak pegang HP-nya dan saya kira udah kamu lupakan aja. Udah om, saya nggak mau ingat itu lagi karena memang yang saya rasakan sekarang benar-benar ya merasa dikhianati. Gimana sih om gitu kan perasaan dia gitu. Dan dia sampai sekarang masih belum percaya, masih belum percaya bahwa apa yang terjadi ini begitu bertolak belakang dengan apa yang dia pikirkan. Saya juga bilang, saya juga sebenarnya kalau ditanya kecewa juga dengan Loli. Kenapa Loli di awal begitu konsisten, begitu fighter, dan belakangan malah merubah keterangan sehingga akhirnya Fadel ditahan. Kemudian tentang rencana membuat laporan terhadap Loli, beliau prinsipnya setuju, tetapi Fadel minta dikomunikasikan kembali kepada keluarganya, terutama kepada orang tuanya yaitu Pak Umar, kakaknya Martin dan Linda, bahkan Ibu. Nah, jadi hasil pertemuan saya nanti saya akan sampaikan ini kepada Martin, karena Martin yang selalu komunikasi dengan kami, dan seperti apa langkah hukum berikutnya ya kita akan dalami, kita akan pelajari, dan insya Allah kita akan ambil langkah yang baik, yang konkret terhadap Loli. Jadi pesan dari Fadel tadi, om tetap bantu saya, dan juga ada Rahmat tadi datang, kemudian kita support dia, dan dia bilang saya sekarang lebih dekat dengan Tuhan. Terus saya tanya, gimana keadaan kamu di dalam, berapa orang teman kamu? Dia bilang kami ada 6 orang, semua baik-baik aja om. Dan Fadel kan udah pernah juga di sini ditahan. Nah, jadi nggak ada masalah om, mereka baik-baik semua, tidak ada kendala, tidak ada kekerasan yang terjadi di dalam. Ya, mudah-mudahan baik. Dan saya lihat dia malah agak gemukan gitu, agak gemuk dikit, dan mukanya lebih bersih. Begitu yang saya lihat tadi dengan Rahmat. Bang, tadi abang bilang bahwa ada dugaan dia tidak bersalah. Kalau nggak salah tidak bersegmen gitu. Abang ada niat untuk rapid nggak sih bang dengan tersangkanya atau tidak? Sekali lagi masalah rapid, masalah gelar perkara khusus itu semuanya tergantung kepada orang tuanya. Jadi untuk finalnya kita lakukan upaya hukum pra peradilan atau gelar perkara khusus itu sangat tergantung dari orang tua. Adapun tentang surat permohonan penangguhan penahanan itu sudah diproses dan belum dijawab oleh Kapolres. Nanti saya akan coba cross check lagi. Gitu. Bang Rasman, Fadel sekarang benci banget sama Loli bang. Gimana perasaannya? Saya justru apa ya, terharu. Fadel itu menyatakan tidak benci kepada Loli. Saya juga terharu. Kamu benci enggak? Ya sudahlah, kalau dia memang itu yang terbaik, kecewa ya kecewa, tapi tidak benci. Dia kata dia tidak benci. Berarti nggak ada dendam ya bang? Tapi merasa dikhianati nggak bang? Itu pasti. Dia merasa dikhianati, dan tapi itu tadi pertanyaan dia dengan pertanyaan saya itu, apakah ini benar datang dari dirinya atau apa? Karena nanti kalau misalnya perkara NM naik, misalnya sampai dia ditahan, tentu Loli juga berpikir gitu. Kalau memang dia kemarin murni keterangan itu dari dia tanpa ada tekanan siapapun, ya mungkin kasusnya akan lanjut sampai persidangan. Tapi kalau ternyata dia kemarin ada tekanan dan dia berubah pikiran, masih ada waktu sebelum P21. Bang, tapi gimana perasaan Fadel yang ngedengar karena Nikita jadi tersangka? Mungkin apakah ada perasaan? Dia sudah tahu, biasa saja.
biasanya kan dia itu kan orangnya represif juga. Oh ya om, ya om. Dia termasuk menurut saya ya anak-anak, tapi memang kalau tidak cocok dia agak marah. Tadi enggak. Oh ya om, aku udah tahu, kamu udah tahu sudah om. Dapat info, dapat dari teman-teman atau apa, ya dia bilang berapa lama hukumannya itu om si NM 20 tahun ancamannya. Terus saya berapa om? Saya bilang saya kan nggak mungkin ngomong kan. Kalau dugaan kekerasan seksual di bawah umur itu 15 tahun, kalau aborsi itu 4 tahun, akumulasi 19. Dan memang berat. Tapi dalam persoalan ini bisa jadi kalau sampai saya tanya, Padahal kamu benar tidak tahu kalau dia tidak. Kamu benar bahwa dia melakukan aborsi itu video call dengan kamu? Enggak. Ya, itu cukup. Nah, jadi tergantung dengan Pak Umar, Martin, Bintang. Kalau dia tergantung keluarganya. Lapor ya lapor, enggak. Dan dia terima, tapi bukan berarti dia mengaku salah. Enggak. Dan dia enggak stres. Kan saya bisa lihat di stres dia nyaman aja. Tadi ketemu sama Bu Ade, ketemu sama anak saya Dr. Anggi, kakak saya sama Rahmat juga, sama Rahmat di sini sama Wafi ya. Mana mereka? Mat, sini Mat. Sini Mat, sini Mat. Wafi, sini. Bang Asmar sebagai kuasa Sini Mat. Bang, artinya Fadil sendiri meragukan kesaksiannya Loli gitu? Bukan meragukan, memang dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Loli itu tidak benar. Bukan meragukannya, tidak benar. Menampik. Iya. Ya nanti dibuktikan dari persidangan. Ini sebetulnya begini ya. Akibat kasus Fadel melebar kemana-mana. Iya kan? Contoh, berseteru dengan saya, akhirnya berseteru dengan Fitri Salhuteru, akhirnya berseteru dengan Reza Gladys, berseteru dengan si Sheila Saukia. Nah, baru kemudian geng-gengan orang ini. Nah, dia dengan Dokter Okinya misalnya ya, diduga ya, dia juga dengan si Doktifnya misalnya. Nah, jadi saya dengan dia ribut kemana-mana. Ujung-ujungnya ini tersangka, terus kasus menunggu. Ya babak belur lah, kalau menurut saya babak belur. Jadi ini bukan sesuatu yang baik. Ini harus menurut saya ya harus dicermati dengan baik, harus dipahami betul sehingga nanti ketika kasus ini melebar ini nggak bisa dianggap enteng. Begitu. Bang Asman sebagai kuasa hukum keluarga Bajunya ini terkait adanya dana uang Laura yang ke rumahnya Pak Umar dan keluarga ini gimana Bang? Karena kan kemarin Pak Umar kesini juga bilang akan selain ke Abang gitu Bang. Yang ditolak Maksudnya? Iya soal katanya ada aliran dana uang Laura yang masuk ke rumahnya Loli, makanya NM ini kan mau merubuhkan gitu. Ada uang masuk ya. Iya. Nah, kalau uang masuk gini. Kalau ada uang endorse yang diterima Loli itu atas permintaan Loli dikelola oleh AIU. Tapi kalau sampai ada bahasa dia minum air keran kemudian mau makan minta dulu, itu nggak benar. Penjelasan itu sangat utuh dan runtuh. Tadi Rahmat dengar kok tadi penjelasan. Ini jelasin aja Mak. Iklan. Tadi si Fadel bercerita tentang uang yang masuk ke AI, kemudian penggunaan uang itu untuk apa, sampai mereka beli pergi ke mall belanja sekian juta, terus beli baju pada nggak kira gitu. Silakan Mas. Ya tadi sempat juga diskusi terkait dengan dana-dana itu, karena memang informasi yang kita dapat dan ini juga sudah disampaikan oleh NM dan beberapa koleganya yang menyatakan akan melaporkan keluarga dari Bapak Umar, termasuk Bang Martin, AI dan juga Pak Umar sendiri terkait dengan penggunaan. Nah kemudian tadi kami sudah tanyakan kepada selama Laura Mezani bersama dengan keluarga Fadel
ada berapa sih sebenarnya total uang yang pernah, ada berapa sih sebenarnya uang yang pernah diterima kan begitu kan. Kalau Fadel tadi menyatakan bahwa penghasilan Loli itu berkisar di antara 50 sampai dengan 100 juta, tapi nilai pastinya tidak tahu. Tapi nominalnya itu berkisar segitu. Tapi Fadel menjelaskan bahwa seluruh uang ini memang dititipkan oleh Laura Mezani kepada KAI. Tapi penggunaannya seluruhnya untuk keperluan dari Laura Mezani sendiri. Tadi Fadel bercerita, keperluannya apa aja sih? Saya tanyakan itu. Keperluannya pertama terkait dengan biaya hidup dia, biaya makan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, biaya apartemen. Yang ketiga, biaya perawatan diri, biaya untuk membeli skincare. Tadi Fadel menyatakan bahwa LM ini yang termasuk skincare-nya sangat mahal. Bahkan dalam beberapa kesempatan, keluarga dari Fadel, KAI juga pada khususnya, sering menyatakan untuk jangan terlalu boros terhadap uang, kan begitu. Dan kemudian kerap juga LM berbelanja ke mall. Dan di mall itu kalau belanja juga tidak sedikit, sampai dengan 8 juta, 10 juta, begitu. Artinya memang kebutuhan-kebutuhan itu untuk LM sendiri. Tapi poin terpentingnya adalah kenapa uang ini sampai dititipkan kepada KAI itu memang atas permintaan LM sendiri. Gitu dia poinnya. Tadi Fadil yang menjelaskan. Nah, untuk berapa jangka waktu berapa lama itu dia Yang mana? itu kan dititipkan gitu aja. Untuk berapa lama saya pikir teman-teman semua tahu. Jadi Laura Mezani itu sampai di Indonesia kan bulan Maret. Kemudian baru diambil oleh orang tuanya sekitar bulan September. Artinya ada sekitar rentang 7 bulan atau 8 bulan. Saya pikir biaya segitu kalau tinggal di apartemen ya wajar lah dan make sense lah sebenarnya kan begitu. Karena apartemen aja informasi yang kita dapatkan di Lexington itu sekitar 6 juta satu bulannya. 6 juta kali 7 aja udah sekitar 42 juta kan begitu kan, artinya itu udah habis setengah. Kemudian beberapa kali juga pernah mereka beli emas. Emas itu kan sekitaran 5 sampai dengan 10 juta. Skincare tadi kan gitu. Artinya ya itu ke situ sih sebenarnya uangnya. Tidak ada uang yang digunakan untuk renovasi. Jadi statement-statement yang menyatakan bahwa renovasi rumah dari keluarga Fadel Bajide itu berdasarkan atau dari uang Loli, kami pikir ini adalah statement yang sesat mensesatkan. Saya pikir teman-teman jangan terhasut dan siapapun yang menyatakan itu harus bertanggung jawab. Kan begitu. Ya mungkin kami akan pertimbangkan untuk laporan polisi lagi. Berapa kali transaksi untuk Gimana? pemindahan itu? Untuk pengeluaran itu sendiri ada bukti-buktinya semua. Pengeluaran yang mana? Pengeluaran Sekarang begini, tadi Fadel sudah ngomong, kita kan bicara hati ke hati. Del, berapa sih sebetulnya uang itu gitu kan? Nah, itu maksimal Om 50 sampai 100 juta. Saya orang yang tahu betul kalau seseorang perempuan melakukan treatment kecantikan itu 8 sampai 10 juta itu sudah biasa. Nah, kalau Loli melakukan treatment itu bisa 8 sampai 10 juta. Dan justru itu sering dinasihati oleh Ai, istrinya Martin. Kamu jangan terlalu boros. Satu. Yang kedua, mereka pernah belanja misalnya di PIM, Pondok Imam, didamping oleh Fadel. Ditemanin maksudnya. Dan itu dia belanja bisa 8 sampai 10 juta. Nah, Fadel ini nggak pernah mau. Satu waktu dia mau belikan baju buat Fadel. Fadel nggak mau, bertengkar di situ. Di depan kasih. Bisa, Om, di bawah saya bisa tunjukin. Dan artinya kita nggak pernah mau menggunakan uang ini. Ditambah lagi apartemen, belum lagi HP dan lain-lain. Jadi saya kira begini ya, kalau dilihat menstria niat jahat itu nggak ada. Karena yang meminta itu Loli. Mungkin dia, kan sering kita dengar selama ini, bahkan dia ngomong ke saya, yang perhatiin sama Loli itu kan selama ini kan keluarga Fadel. Dia merasa terlindungi, terus dia percaya uangnya dikelola. Nah, emang apa yang salah di situ kalau itu kemauan dia? Nah, sedangkan ada tuduhan-tuduhan misalnya mengatakan rumahnya, ini buktikan aja. Kalau tidak terbukti nanti ya menambah masalah baru. Itu aja. Jadi yang pasti uang itu digunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemauan. Tapi yang namanya minum air keran, mau makan minta dulu duitnya baru dikasih, itu nggak ada.
ada. Oke, Pak Mas Rahmat itu berarti uangnya ada berapa ratus juta sebenarnya sudah masuk dan sudah keluar gitu. Apa itu? Uang dari Loli, endorsan Loli. Kan berapa? sudah dibilang tadi 50 sampai 100 juta. Cuma segitu doang. Ya, Artinya berapa kali? 50 kita mana tanya sampai detailnya. 50 sampai 100 juta. Ya, itu kan minta. Uang itu tidak ada digunakan ke rumah orang tuanya pada Bang itu Clear. apa pemberiannya itu atau penitapannya itu berupa ke uang cash atau kita nggak tahu lah, namanya endorse kan bisa saja transfer. Berapa kali endorsan Bang selama